أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي يسر لنا ولا تعسر علينا في العلم والدين والدنيا والآخرة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله برحمتك يا ذا الجلال والإكرام لكل يهدنا الصالحات في حضرتنا بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seratus berapa? Surat. Bismillahirrahmanirrahim. 186. Allah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, "U'budillah ka'annaka tarahu wa'udda nafsaka fil mauta wa iyyaka wa da'awatil mazlum fa innahunna mujabatun wa 'alaika bis salatil ghadati wa salatil isya'i fashhadhuma falau ta'lamuna ma fihima la ataitumuhunna walau habwan." Rawahu At-Tabrani an Abi Darda. Bismillahirrahmanirrahim. 186. U'budillah, sembahlah Allah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Wa'udda nafsaka fil mauta, dan anggap dirimu akan mati. Wa iyyaka, dan takutlah engkau,
wa da'awatil mazlumi, akan doa-doanya orang yang terzalimi. Fa innahunna, karena sesungguhnya untayan doanya, mujabatun, pasti diijabah. Wa 'alaika bis salatil ghadati, dan peliharalah olehmu salat pagi-pagi. Salat apa? Hah? Salat pagi-pagi, salat apa? Subuh. Garis dalam kurung subuh. Wa salatil isya'i, dan salat isya. Fashhadhuma, maka datangilah keduanya dengan berjamaah. Berjamaahnya dalam kurung. Keduanya, maka datangilah keduanya dengan berjamaah, dalam kurung dengan berjamaah. Titik. Falau ta'lamuna, maka seandainya kalian mengetahui ma fihima, pahala di keduanya, la ataitumuhuma, niscaya kalian akan mendatanginya walau habwan, walaupun harus merangkak. Insyaallah. HR At-Tabrani dari Abu Darda. Dari Abu Darda, nama sahabat Nabi Abu Darda. Lewatin 4 saja. Seratus 87. Bagus.
Benar. Zaid bin Arqam. Arqam sahabat terkenal ya, yang meminjamkan rumahnya kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budillaha, sembahlah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihatnya. Nyah besar, koma, fa in lam takun tarahu, maka jika kamu tidak dapat melihatnya, nyaknya domir kembalikan kepada Allah. Fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Sesungguhnya dia, pakai dia, nggak pakai Allah. Sesungguhnya dia melihatmu. Wahsub nafsaka, dan hisablah dirimu. Ma'al mauta, untuk menghadapi kematian. Ya Allah, wattaqi, dan takutlah. Da'watal mazlum, doanya orang terzalimi. Fa innaha, karena sesungguhnya doanya, mustajabatun, pasti diijabah. Mustajabatun, pasti diijabah. HR Abu Nuaim dari Zaid bin Arqam. Ini hadisnya mirip ya, mirip dengan yang sebelumnya. 188. Iya benar. Benar. Tiga, lewatin 3. 188. Pak Tony mau baca? Bawa kitabnya enggak? Ketinggalan. Silakan. U'budu misalamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Nabi Muhammad bersabda, "Ubudur Rahman." Sembahlah yang Maha Rahman. Wa at'imut ta'am, dan berilah makanan. Wa afshus salam, dan tebarkanlah salam. Tadkhulul jannata bisalamin, niscaya akan masuk surga dengan selamat, insyaallah. HR At-Tirmizi dari Abi Hurairah. Abu Hurairah. Seratus lewatin 5. 189. Coba Pak Ari. Pak Ari. I'tadilu. Aihi in bisatol. Jadi ingat kemarin nyebut kalbi teh. Ingat kemarin hari Sabtu siraman kalbu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "I'tadilu." Luruskanlah oleh kalian. Fi sujudi, saat posisi sujud. Wala yabsutha, dan janganlah membentangkannya. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, apa yang dibentangkan? Zira'aihi, kedua lengannya. Pak, kalau tangan mana Pak? Nih, kalau lengan mana? Lengan semua. Kalau tangan ini doang. Kalau tangan mana? Tangan semua. Kalau lengan ini, oh berarti benar, lengan. Dari siku ke sini, itu lengan. Lengan ya. Saya bukan ahli biologi. Aduh. Ini tangan gitu. Kalau ini kesini lengan. Oke. In bisatol kalbi, seperti
bentangannya anjing. Diancam oleh Nabi ternyata. Jangan begitu. Titik. HR Al-Bukhari. Terakhir, biar genap 190. Hah? Oh iya, 2 saja. Lewatin 2 saja. $190. A'da aduwika zaujatuka allati tudaji'uka wa ma malakat yaminuka. Rawahu ad-Dailami an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. A'da aduwika, paling buasnya musuhmu. Zaujatuka adalah istrimu. Insyaallah. Allati tudaji'uka, yang bareng tidurnya denganmu. Sampai diperjelas sama Nabi. Di sebelahmu. Wa ma malakat yaminuk, dan budak yang menjadi tanggunganmu. HR Ad-Dailami dari Abu Malik al-Ash'ari. Abu Malik al-Ash'ari. Oh iya, punya seperti dari Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Baik, kembali ke awal. Bismillahirrahmanirrahim. Permulaan hadis. (186). Ubudullah. Judulnya apa kira-kira? Banyak banget ini. Banyak banget. Ka'annaka tarahu wa'uda nafsaka fil maut. Oh, apa Pak? Bukan. Keutamaan menjaga sholat subuh dan isya berjamaah.
keutamaan menjaga sholat subuh dan isya berjamaah. Berapa itu baris Pak yang dilewatin? 5. Satu, beribadah seperti diawasi. Dua, mempersiapkan kematian adalah mengerjakan amal akhirat. Tiga, menjaga diri agar tidak zalim kepada orang lain. Terakhir, pahala subuh dan isya berjamaah menyetarai pahala tahajud. Dah. Nomor 1, nomor 2 mirip. Wa'budullaha ka'annaka tarahu. Yang pertamanya sama. Jadi penerangannya sekalian. Menyembah Allah, beribadah itu seperti awasi CCTV. CCTV-nya Allah harus begitu. Artinya apa? Kita menjaga gerak-gerik kita, menjaga kebagusan rukun salat kita, menjaga bacaan kita dengan baik, kekhusyuan dengan sesempurna mungkin. Cirinya khusyuk kata para alim ulama, bahkan kata Nabi sendiri, ciri khusyuk itu akan diamnya seluruh anggota badan. Jadi nggak ngerti kalau ada orang kok sholat tapi geraknya banyak banget gitu. Itu khusyuknya di mana? Lupa kalimat Arabnya, saya lupa. Cirinya khusyuk itu adalah berhentinya semua anggota badan yang lain. Sampai Nabi menyebutkan Sayyidina Ali itu kena panah, begitu dicabut anak panahnya ketinggalan, mata panahnya ketinggalan. Ini kata dokter harus dibelek. Apa Sayyidina Ali bilang? Belek nanti saat saya sholat. Saking apa khusyuknya dia dengan Allah, nggak kerasa tuh dibelek. Begitu selesai sholat tanya, tim bedah buru ini. Kata tim bedah, ini katanya mata panahnya udah kena. Lah, kapan katanya? Nggak kerasa. Lain dengan kita, nyambuk satu aja, plak. Gimana? Disusul terus, gatal di mana dicari. Ada yang lebih lucunya lagi berdiri ini Pak. Gatal, nih kaki ini, gatal. Garuk gini. Kebayang nggak Pak? Nah itu kan aurat kelihatan. Inkisyaful aurah. Nih begini nih, lagi berdiri nih.
Apa? Begini Pak. Allahu Akbar. Mungkin di betis, mungkin gatalnya. Lah ini bagaimana cara menjaga kekhusyuannya? Ya Allah. Wa'udda nafsaka fil mauta. Persiapkan untuk kematian. Maksudnya cari bekal untuk akhirat, jangan dunia mulu. Kemarin tuh di mimbar Jumat masih ingat enggak? Silahkan cari dunia sebanyak-banyaknya. Ka'annaka ta'ishu abada. Seolah engkau hidup 1000 tahun lagi atau selama-lamanya. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi jangan lupa persiapkan untuk akhiratmu seolah akan mati besok. Jadi begini Pak, ibarat Bapak masak sayur, masak sop, apapun itu masakan, dunia itu adalah bumbu. Nggak mungkin jumlah bumbu sama dengan jumlah yang dimasak. Bapak masak daging 1 kilo, tujuannya mau bikin opor daging atau rendang. Nggak mungkin garamnya 1 kilo juga. Kan biar seimbang. 1 lawan 1, benar gak? Salah itu konsepnya. Nabi menyebutkan bumbu itu sedikit, gak mungkin 1 kilo, paling 1-2 sendok. Nah, dunia itu, daging itu akhirat. Utamakan berarti itu. Dunia itu kebutuhannya saja. Kita kan ngomongnya, oh ya harus seimbang dong dunia dan akhirat. Nggak enak, Bapak masak daging 1 kilo, garamnya 1 kilo, nggak enak Pak. Jangan terkecoh dengan kalimat itu, hati-hati. Penyedap, tapi kenyataannya dibalik kita. Dunianya itu 90%, akhiratnya cuma 10%. Nih ibarat kita ngaji ini sekarang Sabtuan mingguan nih. Ini sedang diisi rohaninya, makanan batin. Nanti kita makanan zohirnya nanti disahung. Lengkap kita nih. Ilmu dapat, perut kenyang. Kurang apa coba nikmati dunia Pak Haji? Orang nggak pada mau hadir ke sini. Padahal masya Allah ilmu dapat, akhirat dapat, majlis ilmu luar biasa pahalanya, perut kenyang. Hah? Nah, ngantuk tuh nomor satunya. Sampai kemarin saya tanya, Bapak mana? Masih tidur? Jujur, aduh, masya Allah, mau pulang main bulu tangkis jam 2 malam. Aduh, masya Allah, persiapkan diri untuk menghadapi kematian, karena meninggal itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Entah kapan datangnya. Malaikat yang bersahabat dengan Nabi Idris aja nggak tahu kapan dia akan meninggal. Udah ngomong, Jiroil, your best friend, kau adalah sahabat terbaikku, kata Nabi Idris. Nanti kalau Allah bilang kamu suruh nyabut nyawa saya, kasih tempo saya, kirim WA dulu, DM dulu ke IG DM, jangan dadakan ya, katanya. Oh iya siap, aku sahabat. Oke siap. Kenyataannya kan begitu datang, Assalamualaikum ya Nabi Allah, kaget Nabi Idris, Israil datang. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan datang kemari? Gak usah nanya. Tugas saya nyabut nyawa, tahu kan? Berarti saya kesini nyabut nyawa. Entar dulu. Anda berdusta melanggar perjanjian. Katanya kalau Allah mau suruh nyabut nyawa saya, kasih tempo dulu, kasih surat dulu, kasih WA dulu, DM dulu. Anda khianat enggak? Rambutmu yang tadinya hitam sekarang putih, itu surat dariku. Nabi Idris diam. Gigimu tadinya rapi sekarang hilang, itu surat dariku. Tenagamu yang dulu kekar sekarang hilang, juga surat dariku. Kulitmu yang dulu kencang sekarang keriput, itu surat dariku. Mana aku gak kirim surat kepadamu? Sekarang gak ada nawar, waktuku mencabut nyawamu. Sebentar, saya mau unjukkan dulu kepada Allah. Tunggu, masih nawar. Nabi itu Pak. Ya Rabb, saya ingin nyobain meninggal, ingin tahu jalan-jalan dulu ke langit. Saya ingin lihat dulu orang meninggal tempatnya mana. 2, 1 surga, 1 neraka. Nah, saya pengen lihat dulu.
Nabi Idris lupa, sudah dikasih tahu di awal bahwa dia akan meninggal di langit. Jadi satu-satunya makhluk Allah di muka bumi yang meninggal di langit Nabi Idris doang. Makhluk termulia baginda Nabi Muhammad pun di bumi sampai hari ini ada makamnya, kita ziarahi di Mekah Madinah. Tapi Nabi Idris di langit meninggalnya, nggak ada kuburannya. Jalan-jalan lihat surga, indah betul katanya. Lihat neraka, itulah Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Bahkan dikisahkan, dulu pernah saya kisahkan beberapa waktu yang lalu, saking pinternya Nabi Idris itu nyimpen sendal dalam surga. Begitu keluar, kata malaikat Jibril, keluar, udah waktunya katanya. Pan pengen tahu surga neraka nih, nyoba mati dulu. Mati pakai coba-coba, enggak kira-kira tuh orang. Udah mati, lihat surga, lihat neraka. Begitu lihat neraka selesai, nangis dia. Masuklah ke surga. Politiknya jalan, simpen sendalnya. Begitu keluar kan nyeker. Astagfirullah. Malaikat, sendal saya ketinggalan di surga. Ketinggalan? Lah ini mah akal-akalan lu doang. Ya yang jelas pokoknya ketinggalan dah, pokoknya harus diambil dulu. Begitu masuk, nggak mau keluar lagi. Emang catatannya meninggal di sana. Lupa Nabi Idris tuh. Subhanallah. Wa iyyaka da'watal mazlum, takutlah kamu dengan doanya orang terzalimi. Karena antara dirinya dengan Allah tidak ada hijab. Kita menganiaya orang lain. Kalau bahasa Pak Camat mah ke saya, dulu orang minta tanda tangan numpuk-numpukin, saya mah enggak, butuh sekarang kasih sekarang, butuh sekarang. Itu yang numpuk-numpuk begitu tuh zalim Pak Haji. Kalau dia butuh cepat gimana Pak Haji? Zalim. Pak, udah saya siapkan Bu, pasti datang. Pilihnya hebat, udah saya siapkan, pasti datang. Pokoknya pasti dinanti, pasti datang. Aduh, masya Allah. Aduh, masya Allah. Doa orang terzalimi itu ya begitu. Coba Pak, sekarang kalau mendolimi senegara gimana Pak? Yang mendoakan bukan 1-2 orang. Dan yang terzalimi bukan hanya orang biasa, ada orang muslim, bahkan ada jadi wali Allah yang diterzalimi. Kalau doakan mampus dah tuh orang. Senegara yang doain dia. Sampai ada guyonan tuh di salah satu acara televisi, saya kesini mau mencari keadilan. Jawaban polisinya apa? Cari keadilan, Anda salah, jangan ke kantor polisi, ke TPU katanya. Ah, bingung. Kok TPU? TPU bukannya tempat pemakaman umum? Ya, bukan kesini dari keadilan TPU. Emang kenapa Pak? Karena keadilan sudah lama mati katanya. Sampai bingung dia juga. Tumpul ke atas, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Wa 'alaika bisalatil ghadati, dan peliharalah olehmu salat subuh berjamaah dan salat isya berjamaah. Kalau tahu, kata Nabi, falau ta'lamuna, kalau kalian tahu ma fihima, pahala subuh dan isya berjamaah, la ataitumuhuma, niscaya kalian akan mendatangi salat subuh itu, salat isya itu, walau habwan, walaupun dengan merangkak. Kenapa Pak? Karena nggak kelihatan pahalanya. Kita itu kalau ulama ngomong bukan sami'na wa ata'na, enggak. Yakin enggak? Tapi sami'na wa analisa. Beneran gak nih terjadi? Kalau benar gua mengikut. Padahal harusnya sami'na wa ata'na. Telan mentah-mentah. Harusnya begitu prinsipnya. Kita mah enggak, sami'na wa analisa. Lihat dulu nih beneran enggak? Pak, kalau Allah tampakkan pahala, setiap pahala yang kita kerjakan dari ibadah kepada Allah ada pahalanya. Kalau Allah tampakkan, dunia ini gak akan cukup untuk menyimpannya. 1 orang aja loh, itu 1 orang aja gak cukup dunia ini. Karena ada hadis yang menyebutkan salatul fajri, salat subuh berjamaah itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Enggak cukup Pak. Sedangkan yang hidup di dunia bukan 1-2 orang,
nggak nyata ganjarannya. Kalau begini mana nih Pak? Orang Kalimas, saya yang ngomong. Siapa yang mau subuh berjamaah, yang mau isya berjamaah, 27 juta. Nggak muat menurut Iman Pak, harus direhab lagi. Subuh 27 juta, nanti isya 27 juta. Kagak usah kerja kayak, yang penting jaga sholat. Karena apa? Lihat pahalanya kelihatan, upahnya gede, tahu. Ini Allah sirkan, nggak kelihatan pahalanya, bukan berarti nggak ada, nanti ditangguhkan di akhirat. Ada. Itu banyak orang tertipu tuh di situ. Padahal janji Allah mutlak. Masa kita dengan janji manusia aja mau kok percaya kita? Masa janji Allah nggak percaya? Janji Allah satu pun nggak ada yang meleset. Jangan Allahnya deh, janji Rasul manusia tuh nggak ada yang meleset. Tapi kita percayanya kurang, masih dengan yang real. Jadi begini, pahala isya, Bapak berjamaah isya nih, labas, bangun jam 6, itu Bapak sudah ngantongi pahala tahajud setengah malam. Isya tadi nggak berjamaah, macet di tol, tapi subuh keburu berjamaah, sama pahalanya dapat setengah tahajud ngantongi, padahal Bapak nggak tahajud. Berarti kalau isya berjamaah, lisanmu dengan subuh berjamaah tanpa tahajud pun, itu Bapak sudah mengantongi pahala tahajud utuh. Apalagi isya berjamaah, subuh berjamaah terjaga, bisa bangun malam tahajud, pahalanya wah jangan tanya dah. Kenikmatan tuh nggak bisa dibayangkan. Sama seperti Bapak yang belum ke Mekah, saya ngomongin Mekah nih, kata Bapak, Pak enak gak Mekah tuh? Enak banget. Bapak nggak bisa ngebayangin enak itu kayak mana, nggak bisa ngebayangin, karena belum pernah ke sana. Seperti itulah kenikmatan tahajud bagi orang yang nggak pernah, nggak akan ketemu kenikmatannya. Nikmat dibangunin tiap hari itu semua Pak Camat, bangunin, nggak ada yang nyaut, tidur semua. Aduh, biasa. Biasa kalau nyautin, lagi melek katanya. Oh siap, biasanya nyautin ada tuh, Pak Menteri nyautin tuh. Aduh. Jadi kalau pernah saya ditanya, Ustaz, Nabi bersabda dalam hadisnya, man tarukal witra falaysa minna. Siapa orang yang meninggalkan witir maka bukan umatku. Ya, pertanyaan saya Ustaz, penting mana sholat tahajud dengan sholat witir? Sekalian aja ini dipangkas. Kata saya, kalau nanya penting witir. Statusnya jadi wajib witir itu. Kalau penting loh ya. Berarti jangan sampai ditinggalkan. Seumur hidup Nabi nggak pernah ninggalin. Tapi kalau gede mana pahala, bagus mana keutamaan, maka jawabannya sholat tahajud. Beda. Begini Pak, ketinggalan tahajud ada gantinya, ketinggalan witir nggak ada gantinya. Sehingga Abu Bakar tuh pernah nawar, ya Rasulullah, aku sudah lanjut, kadang-kadang suka bablas. Bagaimana kalau aku tarik witirnya ba'da isya? Boleh. Orang tarawih aja ba'da isya kok witirnya. Bener kan? Langsung bareng ba'da isya itu kan disebutnya masih ba'da isya, walaupun keselang tarawih dulu. Boleh. Jadi Ramadan tuh jadi guru 11 bulan ke depan. Berarti tarawih itu jadi patokan untuk jadi adanya sholat malam. Witir juga sama. Bagusnya tarik ke awal. Berarti nanti jika Allah kasih rezeki untuk bisa bangun, tak usah witir lagi, cukup tahajud saja. Yang paling bagus tuh begitu. Nah sekarang anak itu pinter yang nanya lagi, emang kalau tahajud saya nggak tahajud semalam gantinya apa Ustadz? Nah Nabi ngomong kepada Imam Tirmidzi radhiyallahu an dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, kata Nabi, siapa orang yang sholat qobliyah zuhur 2 rakaat selain muakkad, itu sama dengan pahala tahajud utuh. Tahajud siapa? Ya tahajud Bapak. Berarti kalau Bapak harian tahajudnya 10, ya 10 rakaat. 2 rakaat itu nilainya 10. Kalau Bapak tahajud cuma 2, biasanya ya 2 rakaat sama dengan 2.
Kebayang kira-kira ya. Berarti qobliyah zuhurnya 4 harusnya, jangan 2. Karena 2 itu muakkad, 2 lagi ghairu muakkad, jadi 4 harusnya. Kalau tadi malam nggak tahajud ada gantinya, tapi witir nggak ada gantinya. Tetap harus terbentang dari setelah isya sampai sebelum imsak. Sampai sebelum adzan. Kalau tahajud imsak, kalau witir setelah imsak pun masih bisa. Adzan subuh patokannya. Kalau witir, kalau tahajud imsak, habis waktu malamnya. Tuh, jadi kalau tahu kata Rasulullah dari Imam Abu Darda pasti akan datang walaupun merangkak. Nabi itu seumur hidupnya nggak berjamaah sekali, dan itu pun masih nyusul Nabi itu jamaahnya di papah. Kata Rasulullah, Abu Bakar, imam ya, aku sakit. Kata Abu Bakar, ntar dulu, selama ada Rasul saya nggak mau jadi imam. Aku sakit, kamu jadi imam. Ada yang lebih pantas katanya, Umar. Ayo aja saling lempar batu. Ada yang lebih pantas, lebih warok. Kalau saya mah galak. Sohibul haya, paling pemalu, paling murah hati, Utsman. Kata Utsman, yang lebih berhak itu menantunya. Siapa? Sayyidina Ali. Ayo aja udah dorong-dorongan Pak. Kata Ali, gua mah anak muda, orang tua dulu, Abu Bakar. Mertua Nabi. Kata Utsman, penantu tuh yang berhak banget katanya. Waduh, akhirnya Abu Bakar terpaksa. Aduh, ya Allah. Kalau Pak Toto bukan begitu, kan saya udah komat tadi, komat. Jadi kalau saya nggak ada nih, Pak Haji Toto ambil speaker paling awal, Allahu Akbar, komat ya. Nanti kalau disuruh imam, kan saya udah komat katanya. Bisa aja udah Pak Haji Toto, ampun. Akhirnya Abu Bakar terpaksa jadi imam. Allahu Akbar. Nengok ke belakang, Rasul ada ternyata. Nangisnya apa? Jadi Abu Bakar itu mertua, Rasulullah itu menantu. Umurnya nggak beda jauh. Tertaut 2 tahun kalau nggak salah. Antara Abu Bakar sama Rasulullah. Kalau tidak salah, kalau saya ralat ucapan saya. Jadi mertua Abu Bakar, menantunya Rasulullah. Mertuanya Rasulullah, menantunya Sayyidina Ali. Sebetulnya mah 4 sahabat Nabi itu adalah berkaitan dengan Nabi. Utsman menantunya. Benar nggak? Nikah sama siapa? Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Nggak nanggung-nanggung, 2 putri dinikahin. Anak Rasul lagi. Utsman itu wahyu Pak Haji. Wahyu. Kata Rasulullah, ke siapa ini saya Ruqayyah? Kata Allah, kasih Utsman. Meninggal, nangis tuh. Kata Rasulullah, udah jangan bersedih berlarut-larut, masih ada adeknya. Nawarin Haji, kalau soleh tuh dicari. Emang mau dikasih kata Utsman? Nikahlah. Guyonan tuh, dinikahin langsung. Maka gelarnya Zun Nurain. Utsman itu Zun Nurain, 2 cahaya. Karena menikahi 2 putri Rasulullah 2. Sedangkan Sayyidina Ali menikahilah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra yang sampai hari ini cucunya masih ada. Habib Rizik, Habib Bahar, semua para habaib di dunia adalah cucu-cucunya Rasulullah yang dari Sayyidina Ali dan nikah dengan Sayyidah Fatimah. Itu cucu-cucunya. Jalur Sayyidina Hasan, jalur Sayyidina Husain. 2. Enggak ada. Sayyidina Utsman, satunya siapa? Zainab. Kalau Zainab itu menikah pertama dengan Al-As. Nah, ini yang 2 minggu lalu saya bahas, pernikahan antar muslim dilarang tuh ya. Putri Rasul tuh menikah dengan enggak satu agama. Tapi sebelum ayat larangan nikah itu turun. Yang kemarin 2 minggu lalu ya, saya bahas itu ya. 2 minggu lalu saya bahas ayat lintas agama nikah itu haram. Batal sebelum terjadi. Nah, anak Rasul tuh pertama Zainab nikah dengan itu. Begitu ada larangan, bilang mau ikut masuk Islam atau cerai katanya. Gitu. Otomatis itu jika masih bergabung
Zina selamanya. Haram hukumnya. 2. Judulnya ciri sifat ihsan. Ciri sifat ihsan. Keterangannya 3 baris ya. Menghisab diri. Menghisab tuh ngitung-ngitung diri, ingat-ingat amal. Menghisab diri sebelum dihisab nanti setelah mati. Terus larangan berbuat zolim. 2-nya sama dengan nomor 1 di atas ya. Jadi begini, hadisnya panjang nih ya Pak, selembar lebih hadisnya. Selembar lah, selembar. Yang ketika datang seorang laki-laki berjubah putih, berbaju putih, menempelkan 2 lututnya dengan lutut Nabi, kemudian bertanya, mal Islam, mal iman, mal ihsan, mata sa'ah. Apa itu Islam? Jawab sama Nabi bla 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 bla. Apa itu iman? Bla 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 bla. Jawab sama Nabi. Apa itu ihsan? Ini jawabannya. Apa itu, kapan kiamat terjadi? Kata itu yang nanya. Rasul jawab, yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Begitu pulang, hei sahabat, tahu nggak itu siapa? Nggak tahu, belum pernah lihat aki-aki itu katanya. Kata Rasulullah, dia adalah malaikat Jibril, mengajari kalian tentang tentang Islam, iman, ihsan, dan kapan terjadinya kiamat. Tuh hadisnya panjang tuh. Kami menghafalkan hadis itu waktu kelas 4 SD dulu. Nah, ini nomor 3 salah satunya di sini. Ihsan itu kita beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Jadi harus begitu ibadah ya Allah. Berasa deket Allah tuh ada dengan kita berhadapan. Kalau kita nggak bisa ngelihat Allah, sesungguhnya Allah maha melihatmu. Mau ngumpet di mana? Allah tahu. Mau kemana? Allah tahu. Dimanapun, sampai yang diumpet dalam hati yang orang nggak bisa dengar pun Allah tahu. Qatro Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qatara ala qalbil bashar. Yang tersirat dalam hati pun Allah tahu. Itu ihsan. Kalau sudah ihsan, nggak mungkin kita zalim ke orang, nggak mungkin kita gibah ke orang, nggak mungkin caci orang, nggak mungkin. Karena ihsan, Allah melihat, nggak mungkin. Hadis riwayat Abu Nuaim dari Zaid bin Arqam. 3. Ini sama dengan sebelumnya ya? Mau mirip ya Pak? 180-an apa 70 sekian. Ada tuh coba. Ati bil kalam wa abshis salam wa sholil arham sholli bil lail wan nasu niyamun summa dukhulul jannata bisalam. Berapa tuh? 179. Mirip ya? Kalau ini wa'budur rahman, sembahlah Allah. Penjelasannya, memberi makan adalah sedekah. Judulnya belum ya? Judulnya Jalan Menuju Surga. 1, ya betul. 88 judulnya Jalan Menuju Surga. Muhammad Rahman sudah jelas ibadah kepada Allah, nggak usah dikasih keterangan. Keterangannya at'imut ta'am, memberi makan adalah sedekah
Nomor 1. Dan memberi takjil kepada yang puasa. Maksudnya begitu. Pahalanya tuh beda. Kalau yang pertama hanya sekedar sedekah, kalau yang kedua double. Sedekah dapat, pahala puasa dapat, padahal dia nggak puasa. 2. Mendahului memberi salam. Ya. Mendahului memberi salam. Memberi sunnah, menjawabnya wajib. Masih di situ, masih nomor situ. Masih poin yang itu. Menjawab wajib, tapi terwakilkan. Wajibnya itu terwakilkan. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa hujatan. Bertiga. Masuk surga tanpa hisab, tanpa hujatan. Kalau kita pas dihisab, kalau kata orang Banten mah jore kabeh amalnya. Amalnya jelek semua. Angel ke surganya. Dihisab dulu. Betul, cuci dulu, dihitung-hitung dulu, godok dulu, kayak pakaian pengen masuk lemari bagus bersihkan, Bu. Apalagi kalau celananya lepis, kotornya banget, dipukul, Pak. Bu. Wah, habis dah kita. Tadkhulul jannata bisalam. Ayo bareng baca doanya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabb. Terus. Tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ingat doanya tadi kita apa? Wa adkhilnal jannata darussalam. Jadi ada surga namanya Darussalam. Ada pesantren besar di Ciamis namanya Darussalam. Brunei Darussalam. Nama surga itu. Itu Sultan Brunei, Pak. Tukang koleksi mobil. Saking kayanya, kalau dia mau naik mobil satu hari satu mobil ganti-ganti, dia butuh waktu 21 tahun untuk naik semua mobilnya. Banyak banget tuh mobilnya. Sampai toiletnya aja dari emas. Siapa namanya? Sultan Hasanal Bolkiah. Baru 80 usianya. Ketemu sama murid saya yang ikut Semesta Bertilawah di MNC TV itu tahun 2018 atau 2019 itu ketemu beliau tuh sama Sultan tuh. Kata Sultan, baca katanya Qur'annya, bacaanmu enak, sampai diundang ke Brunei. Subhanallah. Luar biasa kan? Aduh, Sultan tuh. Berarti sistemnya kerajaannya, Pak, bukan presiden ya? Raja. Ya raja mah dia yang punya peraturan, dia menghapuskan peraturan ya. Bisa berubah. Kecil, makmur ya, Pak Ji? Yang mencengangkan itu Singapura, luar biasa. Singapura itu negara nomor 1 teraman di dunia. Pangkatnya tuh, saya baru baca beberapa hari yang lalu. Setelah itu baru ini Den Haag. Den Haag mana? Hah? Belanda. Nggak ada, justru saking nggak adanya. Hah? Masa? Saking kosongnya itu lapas ngimpor dari luar.
Gak ada polisi. Tapi riset terakhir 2021 membuktikan nomor 1 adalah Singapura. Tersibuk, teraman. Nomor 1. Beberapa hari lalu saya baru baca. Bisa jadi ya, akuan sendiri aja ya. Beuh. Kita aja bikin pengakuan juga sendiri, teraman. Luar biasa. Swiss itu gunung semua isinya. Pemandangannya nggak ada lautan. Kalau Australia justru laut semua, nggak ada gunung. Sampai bosan orang pantai lagi nggak bisa lihat gunung. Australia itu. Kalau Swiss itu gunung semua, bosan lihat gunung, pengen pantai. Kita semuanya ada. Pengen pantai banyak, deket tuh. Kurang aman ke Warakas dah. Kurang aman ke situ aja dah. 3, 4. Ini praktek ini mah. Cara bersujud judulnya. Keterangannya. 3. Sembahlah Allah, memberi makan, menebarkan salam. Assalamualaikum, dikit-dikit Assalamualaikum, bisa jadi kunci surga. Assalamualaikum, tepok, Assalamualaikum, bertemu, Assalamualaikum. Ini cara sujud harus dipraktekkan. Luruskan, jangan dibentangkan. Beda loh ya. Jangan seperti membentangkannya anjing. Begini. Ini sifat sujud semua untuk laki-laki. Kok beda? Dalam perempuan beda. Jadi si tangan ini, tangan dan lengan itu ketiak harus kebuka. Bahkan begini. Pertama itu dulu. Yang kedua, menyimpannya itu bukan. Nah, ini anjing nih yang begini tuh. Sampai di 9 hari lagi itu anjing tuh begitu. Jangan menyerupai anjing dong sujudnya. Nah, caranya buka ketiaknya, angkat lengannya. Nah, tadi kan lengan ngomongnya. Dira'aihi itu lengannya. Ini patokannya di sini. Nah, kalau ininya ini pasti rapet, ikut rapet. Ini masih banyak juga orang sujud begini. Allah. Anjing, sujudnya anjing. Kita mengangkat ketiaknya terbuka. Enggak mesti juga begini. Wow. Ini kasihan samping kirinya. Ya kalau pakai distancing enak. Lah orang tepat, orang sujud gak kira-kira. Hati-hati kira-kira aja, yang pentingnya kebuka. Ini tuh laki-laki, perempuan beda soalnya, perempuan beda. Allah. Ini udah kebuka ini. Enggak mesti. Sekarang masih enak. Bisa begitu enak karena distancing, bisa lebih lega. Jadi kalau sudah rapat normal nggak bisa. Cara begini nggak bisa. Dan bukan dianjurkan, Nabi nggak mengajarkan begitu. Imam Bukhari lagi hadisnya. Terakhir, musuh judulnya. Musuhmu di akhirat. Pak Ari sudah siap? Sudah siap. Kalau siap, mau saya tutup gitu. Kalau alhamdulillah. Saya lupa ngingetin jumlahnya, lupa. Kalau ke papernya saya ngingetin jumlahnya sekian gitu. Tapi mudah-mudahan cukup, mudah-mudahan bisa lebih, mudah-mudahan. Saya lupa ngingetin jumlahnya. Nanti sekalian di akhir majlis ditutup yang kemarin dibicarakan. Cara bersujud. Cara bersujud. Ada penjelasan nggak sujud? Ada berapa? Dilengkapi nggak yang sujud Pak Haji?
Terjemahin tadi saya gimana terjemahinnya? Tulis sendiri gimana? Satu lagi Pak, kakinya loh. Punten ya semuanya. Si kaki ini saat sujud jangan terangkat begini. Kan tadi begini nih. Allah, mau sujud nih. Nah, tutup Pak, tutup, jangan dibuka atau kebuka. Berdiri segini nih, jangan diam dibuka, tutup. Kalau sujud tuh ditutup. Simpen jidat, sudah jidat kesimpan, tutup kakinya, baru baca doa di situ. Tutup. Ini jangan sampai keangkat. Ya kalau keangkat gak masalah, tapi kalau bisa jangan sampai keangkat. Diam. Si jari mah tetap diam kan begini, berdiri nih tadinya. Allah, berdiri nih, masih begini. Simpen jidatnya, tutup nih. Tutup kakinya. Sambil garuk benar. Nah itu praktis tuh. Daripada kayak tadi berdiri itu. Nah. Nah, nomor terakhir katanya musuh paling bahaya di akhirat itu istri sendiri. Sampai yang ngomong ayat loh Pak. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharu. Sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu itu adalah musuh untukmu, fahdharu, maka tinggalkanlah. Contoh, mana buktinya? Nabi Nuh. Gak bisa nolong anak, kafir. Yang Kan'an, anak Nabi Nuh banyak, yang Kan'an gak bisa nolong. Istrinya neraka, anaknya neraka, bapaknya soleh, gak jadi jaminan anaknya surga. Dibalik, anak yang soleh gak bisa narik juga orang tua ke surga. Nabi Ibrahim. Jadi orang matematikanya salah begini. Tong, lu mah jangan kayak babeh ya Tong. Lu mah yang soleh, yang bener. Biarin babeh mah udah tanggung begini dah. Lu mah yang bener, ngaji bener, sholat bener. Dah, penting lu soleh, bapak juga ntar selamat sama lu. Kalau nggak sinkron nggak bisa, harus sinkron dua-duanya. Yang bisa menyelamatkan anak kepada orang tuanya tuh yang sama, satu frekuensi, satu gelombang, satu getaran dengan anaknya, baru bisa ditolong jadi syafaat itu anak. Ya kalau anaknya soleh bapaknya nggak soleh, tukang mabok, tukang zina, sama nggak bisa menyelamatkan tuh anak, karena nggak ada koneksi bluetooth yang sama, nggak bisa, nggak ketemu tuh koneksinya. Jadi hati-hati, ketipu, hati-hati. Yang penting mah lu tong soleh, bener, jangan kayak babe, udah nggak bisa. Di akhir ternyata dia selamat, orang tuanya neraka tetep, bahkan jadi hujat anak tuh. Itulah disebutkan di hadis ini kenapa, ya Allah, dia memang bapakku ya Rob, aku tahu puasanya rajin, tahajudnya hebat, berjamaahnya bagus, tapi saya jadi anaknya nggak pernah diingetin ya Rob. Aku nggak ridho kalau dia surga, saya di neraka, tarik orang tuaku ke neraka. Anaknya yang nyumpahin tuh Pak Haji. Nah ini hadisnya. Makanya Rasul tuh ketika udah nikah itu Siti Fatimah jam 2 keliling. Kalau bahasa kita, Neng cantik. Kalau bahasa kita nih ya, ini Abah. Kalau belum ada sautan, Rasul ngetok lagi jendelanya. Neng, ini Abah. Nyaut Siti Fatimah, iya Abah, Neng sudah bangun. Itu udah nikah Pak Haji itu, masih digedor sama Rasulullah. Bukti sayang. Etna mertua ini gue lagi enak-enak, nah gedor-gedor aja. Kacau. Musyawarah dulu. Neng, nanti Abah bangunin. Jadi kalau ini bisa kulik sama suaminya, nanti Abah bangunin, buru bangun, malu lu. Ya.
Nah, ini itu Quran ngomong juz 28, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharu. Hei anak-anak istri-istrimu itu adalah musuh. Padahal tidur bareng dengan kita, di akhirat menjadi musuh. Kita nggak akan mau ketemu sama istri nanti. Takut apa kewajiban kita ke istri nggak tertunaikan. Istri pun sama, nggak pingin ketemu sama suami. Takut kewajiban istri pun banyak yang nggak tertunaikan kepada suami. Nggak mau ketemu. Padahal di dunia bareng, tidur bareng. Saya ingat guyonannya Pak Haji, kata Pak Satpam, pisah, jarak, disensing. Nah, di rumah mah tidur bareng, ya beda di sini mah. Ingat cerita Pak Haji saya itu tentang hadis ini. Beda, itu bareng enggak jadi musuh. Insyaallah ya Karim. Ya Allah, jadi benar. Jadi orang tuanya mati-matian supaya anaknya punya tapi Pak biasa-biasa aja itu Enggak nyambung, enggak satu porsi. Tapi kalau begini mah Pak Haji ini bodoh. Ibadah kurang, bukan enggak ya, kurang. Kalau kurang kan berarti sholat masih jalan, berarti yang kurang sedekah enggak, zakat enggak, kan kurang namanya, bukan enggak. Asal enggak berbuat maksiat aja, enggak nyolong, enggak zina, enggak apa, insya Allah selamat orang tua. Yang begitu tuh, itu masih satu frekuensi. Ngaji kagak bisa, bodoh, baca tulis gak bisa dia. Sholat pun ikut-ikutan kayak orang, nggak ngerti, ikut-ikut aja kayak orang sholat. Bodoh, pokoknya bodoh, gimana sih bodoh? Tapi mulus hidupnya, maling nggak pernah apa. Nah itu yang begitu yang akan selamat, satu frekuensi. Ya kalau ini mah di pondok, mohon maaf, anak lonte aja pesantren, artis kan, anak dari pesantren. Ya makanya itu nggak nyambung di akhiratnya nanti. Nggak akan bisa selamat Pak, hati-hati, nggak bisa. Tenang, gua punya ATM, anak yang bisa nyelamatin nggak bisa. Harus satu gelombang, satu getaran, satu frekuensi. Dulu Malvinas itu ada MTQ, Malvinas. Malvinas itu kan tempat perjinahan. Itu bukan dari MTQ, suaranya. Waduh. Makhluknya baru bangun. Waduh. Jangan-jangan mantan santri itu. Aduh. Buset. Wah. Cibitung. Itu dulunya itu tadinya. Iya, rumah sakit itu Malvinas itu kan dulu. Pindahan dari tanah Pabongkaran, pindah ke situ. Malam-malam tapi ganas. Malvinas, malam-malam tapi ganas. Aduh, keren. Dulu kan lagi top-topnya itu kan pelatih Inggris dengan Argentina, Malvinas itu. Pak Tony tahu nggak? Waduh, sama kayak saya Pak, nggak tahu. Ya udah belum lama di Bekasi kita Pak. Aduh, subhanallah. Baik, sampai sini dulu. Jadi PR besarnya di sini tetap nomor satu mah ibadah, bahkan sampai ada cara sujud, dan jangan berbuat zalim. Insya Allah surga semua nih. Berbuat zalim, jaga subuh berjamaah, jaga isya berjamaah. Paling poin pokok utamanya. Sengaja saya paskan sampai 190. Pekan depan kan bagian fikih, akhir bulan tuh kan. Jadi mulai bulan depan kita fikih kelarkan dulu Pak. Kita sudah sedikit lagi tamat lah. Nanti udah tamat balik lagi ke sini gitu. Satu minggu fikih, satu minggu hadis lagi. Jadi ini terakhir dulu untuk bulan ini, terakhir ini hadis. Minggu depan bagian fikih, tata cara sholat. Nanti setelah fikih lagi terus, fikih lagi. Tamat kita normal lagi. Jadi mengejar juz 3 Pak Haji. Udah mau tamat Pak Ridwan, Pak Menteri. Udah mau tamat. Insyaallah nanti saya susulkan. Barangkali Anda yang ketinggalan seperti Pak Haji izin minggu lalu. Yang ketinggalan nanti kayak begini nih, saya buatkan, Bapak nanti lihat di rumah bisa diterjemah. Apa yang diaji hari ini persis nanti sama. Nanti saya masukkan ke YouTube, lumayan tuh yang nonton lumayan.
Jadi amal ibadah buat semuanya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Doa orang tua dan doa Ahad pagi. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfirli warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Rabbi anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'alimin an tarzuqana al-wasi'a wa an tarzuqal amana. Allahumma barik lana ya Allah bisababi hadhihi ta'lim as-sihah wal afiyah was salamah wal istiqamah min jami'il ibadah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka antas sami'ud du'a. Kafarah majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.